Mau sesibuk apapun kita, kalau memang misalkan kita bisa berkomunikasi, ya bakalan bisa terhandle dengan baik gitu. Jika kita memiliki keinginan, insya Allah kita akan diberi kemudahan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Wahyu Kurniawan dan saya Ivani Nurtania Zahra. Kali ini kami akan memandu podcast hari ini. Jadi Zahra, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Betul sekali. Dari mahasiswa UIN yang berprestasi di tingkat provinsi. Betul. Dan mahasiswa ini bukan benar-benar manusia biasa. Tapi juga seorang mahasiswa yang benar-benar aktif dan penuh prestasi. Bener banget. Meskipun mereka ini masih muda. Bener. Mereka tidak fokus ke akademik saja nih teman-teman. Sobat Sikap, di mana mereka juga berkancah di tingkat provinsi mereka. Mungkin biar Sobat Sikap juga tidak terlalu lama nih kepo akan siapa sih narasumber spesial hari ini. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu nih dengan dua narasumber kita nih. Mungkin dari Akang sebelah kanan terlebih dahulu ya, Zara. Ya, benar. Ya, halo semuanya. Kita perkenalannya pakai ala-ala duta bahasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe sampun. Halo semuanya, saya Aceng Muhammad Mahfud Maruf, terbaik 3 Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Jadi ada Kang Aceng nih, Betul. Duta Bahasa Provinsi Banten. Mungkin kita Nggak perlu lama-lama. Iya, pengen tahu terlebih dahulu nih Akang yang sebelah kiri juga nih. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asep Mulyana, biasa dipanggil Asep, dan di sini sebagai second runner up Putra Banten 2025. Thank you. Wah, keren banget ya. Bener. Ada yang fokus di dunia pageant, ada benar. juga yang fokus di dunia duta nih. Tuh. Mungkin kita pengen tahu terlebih dahulu nih, kenapa sih akang-akang sekalian gitu ya, Akang Aceng ataupun Akang Asep gitu. Motivasi kalian berdua nih ikut di Kang Aceng sendiri ikut di ajang duta gitu, ataupun Kang Asep sendiri nih ikut di ajang pageant Putra Putri Banten. Mungkin dari Kang Asep terlebih dahulu nih, apa sih motivasi awalnya ikut Putra Putri Banten ini? Ya, kalau dari saya dulu sebenarnya awalnya cerita dulu ya. Iya. Awalnya mau daftar Putra Putri Banten itu di tahun 2024. Cuma memang kebetulan waktu itu saya masih menjabat di duta yang di kabupaten, dan memang kebijakannya belum boleh untuk ikut pageant yang lain, harus diselesaikan dulu, dan akhirnya daftar di tahun 2025 gitu. Dan untuk motivasinya karena saya termotivasi dari orang-orang yang di lingkungan saya yang memang mereka itu perlu untuk wadah untuk mereka untuk menceritakan apa yang mereka alami, karena itu yang menjadi dasar saya mendaftar di Putra Putri Banten, dan akhirnya menjadikan advokasi saya untuk kedepannya bisa berkecimpung di platform ini gitu. Jadi Kang Asep sendiri emang sudah lama ya berfokus di Putra Putri Banten yang emang udah niat dari tahun kemarin gitu ya, dunia pageant ini. Mungkin dari Kang Aceng sendiri ya itu bagaimana? Untuk saya sendiri di Duta Bahasa, sebenarnya Duta Bahasa Provinsi Banten ini setelah menjadi tujuan dan impian saya gitu ya semenjak tahun 2023. Tapi ketika itu saya rasa belum siap saja gitu ya untuk mendaftar, dan di tahun ini setelah mempertimbangkan banyak hal seperti sebentar lagi lulus gitu ya karena di semester 8 ini juga, dan juga di umur yang hampir mencapai batas maksimal pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Banten. Di situ saya mempertimbangkan bahwasanya kalau bukan sekarang saya akan tertinggal gitu. Ya, saya mencoba memberanikan diri dengan segala resiko, dengan segala konsekuensi untuk mendaftar di Duta Bahasa Provinsi Banten ini, dan alhamdulillahnya tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti ajang Duta Bahasa Provinsi Banten, dan alhamdulillah
mendapat gelar seperti ini, seperti itu. Wah, keren banget ya. Iya benar. Jadi kedua narasumber kita ini benar-benar sangat menginspirasi. Nah, kalau ngomongin soal motivasi nih ya, gimana sih cara kalian ini mengatur waktu serta prioritas antara akademik dan kegiatan lainnya nih? Karena kan sebagai mahasiswa juga sebagai duta dan sebagainya, itu bagaimana? Siapa dulu? Boleh nih kalau Kang Aceng dulu. Dari saya ya. Oke. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya selain menjadi mahasiswa, saya juga adalah seorang guru gitu ya di salah satu instansi gitu. Di situ kan kalau dapat dipikir di situ kita perlu sekali gitu untuk punya manajemen waktu atau pengaturan waktu yang sangat baik gitu ya di segala kesibukan dari padatnya jadwal gitu ya, mungkin dari mahasiswa, saya juga kebetulan mahasiswa akhir kayak gitu ya. Akan tetapi jika kita memiliki keinginan, insya Allah kita akan diberi kemudahan seperti itu ya. Jadi ketika kita punya keinginan terhadap sesuatu itu, yang saya tanamkan dalam diri saya harus bisa meyakini diri kita juga atau meyakini diri sendiri juga untuk dapat bertanggung jawab gitu ya. Karena saya yakin bahwasannya rasa bangga datang bersama tanggung jawab seperti itu ya. Jadi perlu bertanggung jawab. Nah, dengan seperti itu untuk menentukan mana nih yang prioritas atau mana nih yang bukan gitu ya. Itu kita dituntut menjadi seorang profesional ya. Karena kalau kita tidak memulai hal-hal keprofesionalan itu, maka kita akan tertinggal dan kita tidak akan terbiasa seperti itu. Kalau saya sendiri, saya mengatur waktu karena setiap hal yang saya kerjakan saya percaya dengan yang namanya kerja sama tim kayak gitu. Semisal saya ada jadwal yang saling bentrok seperti contohnya jadwal mengajar dan jadwal menjadi duta seperti itu ya, mana nih prioritas yang bisa kendalikan oleh orang lain gitu ya, yang saya berikan tanggung jawabnya kepada orang lain, atau yang benar-benar saya sendiri yang harus mengerjakannya kayak gitu. Maka saya bisa minta tolong yang lain atau kita minta keringanan tentang pengerjaan lini masa gitu ya, atau deadline seperti itu ya, lini masanya supaya bisa agak ditangguhkan sedikit ataupun apa. Itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang tidak hanya satu. Itu sih kalau di ini. Yang penting kalau kita mau, kita berusaha kayak gitu ya. Jadi memang kadang-kadang terpikir ya kayak, susah ya, ini udah nggak bisa banget, kayaknya udahlah nggak usah gitu ya. Tapi kalau selama keinginan kita masih kuat gitu dalam contohnya mengikuti ajang pemilihan duta bahasa ini, kita insya Allah akan selalu terilhami dengan kesempatan-kesempatan dan ide-ide untuk menangani semuanya itu dengan kemudahan gitu ya. Intinya kita harus berpikir profesional seperti itu. Itu yang dituntut dalam sebuah kesibukan. Keren banget ya Kang Aceng ini. Ternyata profesionalitas itu emang harus dilatih dari sekarang, benar kata Kang Aceng itu, karena apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, kadang ikut organisasi ini misalnya, ikut kegiatan ini kadang susah gitu mengatur waktunya gitu. Iya, mungkin dari Kang Asep tersendiri itu gimana sih ngatur waktu ataupun prioritas utama ataupun yang emang bisa dikerjakan nanti gitu dalam kegiatannya, dari ikut pageant, duta ataupun akademiknya, mungkin sebagaimana Kang? Kalau dari saya pribadi, karena memang ya meskipun kita sama gitu kan ajang di tingkat provinsi tapi beda naungan. Kalau dari naungan saya pribadi dinaungi oleh perusahaan Putra Putri Banten, memang dari pihak Putra Putri Banten itu tersendiri memberikan keluasan kepada Putra Putri Banten itu. Yang lebih diutamakan itu harus akademik terlebih dahulu. Jadi meskipun kita ada tugas yang memang itu ditugaskan dari Putra Putri Banten, ketika ada bentrok dengan kuliah atau kegiatan kampus, maka itu dari Putra Putri Bantennya bakalan ngarahin ke kitanya ambil yang dari kampus dulu gitu. Dan itu menjadi keringanan buat saya pribadi gitu ya.
yang memang masih kuliah gitu. Dan kalaupun misalkan perihal time management, dari saya pribadi biasanya itu lebih ke apa ya, nge-planningin terlebih dahulu. Contoh biasanya kayak saya sering kali ngebuat notes di kalender saya di HP gitu kan. Kayak contoh misalkan tanggal segini ada acara apa, tanggal segini ada acara apa, dan itu jadi reminder ke saya pribadi. Jadi nantinya kita enak kalau misalkan ada acara yang memang itu di satu hari, kita bisa lebih mengutamakan yang mana terlebih dahulu gitu. Yang memang biasanya kalau saya pribadi mengutamakan yang itu tuh masuk lebih awal ke saya. Contoh misalkan nih sekarang ada podcast hari ini, itu udah di kontak dari jauh-jauh hari misalkan. Tapi setelah itu ada yang kontak, ada acara lain di hari ini, dan saya akan mengutamakan podcast itu karena memang yang dikontak lebih awal itu podcast gitu. Kalau saya seperti itu. Oh, berarti emang apa yang kita butuh gitu ya. Iya. Jadi misal kalau emang podcast terlebih dahulu mengontak kita, baru kita memprioritaskan yang emang terlebih Iya, dahulu betul. gitu ya, Kang. Bener banget. Terima kasih Kang Asep. Ya. Mungkin di sini saya tuh yang pengen tahu nih terlebih dahulu, karena kan kita nggak langsung tiba-tiba dapet second runner up Putra Banten gitu pun, atau terbaik 3 duta bahasa provinsi gitu. Kita tuh pengen tahu ada nggak sih tips yang ataupun strategi yang biasa akan gunakan gitu biar bisa Dapat gelar ini. dapat gelar itu, bener, biar dapat gelar itu, biar nggak cuma jadi finalis doang gitu. Karena kan sayang banget kalau kita cuma dapat finalis doang kan, harus ada semangat lebih lah biar Betul. ataupun trik-triknya. Biasanya ada trik-trik tersendiri tuh biar bisa menang gitu. Tips and trick gitu Iya ya. benar. Mungkin dari Kang tadi udah dari Kang Aceng gitu ya. Sekarang Kang Asep terlebih Oke. dahulu lah. Kalau dari saya sebelum ke Putra Putri Banten, Iya. kadang kalau misalkan mau ikut kegiatan atau ajang pageant atau duta itu biasanya lebih mengulik dalam terlebih dahulu tentang pageant itu bergerak di bidang apa, dan nantinya bakalan bisa membawa advokasi saya ke arah mana gitu. Pertama itu mengulik lebih dalam atau mengobservasi lebih dalam lagi ajang itu ke arah yang mana gitu. Terus kedua, kalau untuk strategi, kalau dari saya pribadi, kalau di Putra Putri Banten ini ya, kita bahasnya Putra Putri Banten. Kalau strategi saya bisa mendapatkan second runner up ini lebih ke prepare dari saya pribadi, entah itu public speaking, terus belajar bahasa Inggris juga, terus belajar catwalk juga, sampai saya ikut kelas modeling di Scarlett Modeling gitu, dan itu menjadi menjadi nilai plus buat diri saya pribadi, karena memang sejauh ini belum pernah ikut kelas modeling, dan akhirnya mencoba memberanikan diri untuk ikut kelas modeling yang itu tuh saya persiapkan untuk daftar di Putra Putri Banten gitu. Terus selain itu tentunya yang paling utama yaitu advokasi yang saya bawakan buat Putra Putri Banten untuk dikembangkan di Putra Putri Banten ini gitu. Kalau boleh tahu persiapannya berapa bulan Kang Asep sendiri? Kalau persiapannya berapa ya? Pokoknya dari bulan puasa. Karena kan bulan puasa itu audisi tahap pertama. Ya. Nah, itu kayaknya sebelum bulan puasa sebelum bulan puasa itu udah mulai persiapan buat audisi tahap pertama. Habis itu persiapan ke karantina dan grand final, dan itu lumayan panjang waktunya, dan alhamdulillahnya banyak yang mensupport saya, baik dari sponsor fotografer, make up, terus baju juga. Itu alhamdulillahnya spill sedikit, saya selama karantina itu baju yang saya kenakan dari sponsor semua. Jadi nggak mengeluarkan baju saya pribadi, nggak mengeluarkan biaya buat beli baju, enggak gitu. Keren banget ya. Jadi dia tuh udah persiapannya benar-benar matang gitu. Dan hasilnya juga kelihatan kan, dapat second runner up Putra Banten. Mungkin dari Kang Aceng sendiri nih, ada nggak tips and triknya gitu untuk bisa jadi duta bahasa? Adapun tips menjadi duta bahasa ya. Tapi perlu diketahui lagi bahwasannya duta bahasa ini termasuk salah satu ajang pemilihan duta yang rentetannya sangat banyak dan panjang kayak gitu ya. Betul. Kira berapa bulan itu? Ya
Ya memang mungkin 2 bulan, tapi 2 bulan atau 3 bulanan ya dari mulai juga ya. pendaftaran. Mungkin kalau 3 bulan itu dari awal-awal apa namanya pengenalan seperti itu ya, awal-awal ya sosialisasinya gitu. Ya mungkin kurang lebih 2 bulanan ya, kurang 2 sampai sekarang itu. Itu di tips and trick ya, atau apa ya, tipsnya gitu ya. Kiat-kiat, nah itu kalau bahasa Indonesia kiat. Kalau duta bahasa itu perlu menggunakan bahasa Indonesianya yang baik dan benar ya. Adapun kiat-kiat yang saya lakukan adalah di duta bahasa ini, selama nanti kalian yang ingin Daftar atau ya. tergerak gitu ya sebentar lagi daftar di duta bahasa, persiapkan dari sekarang kayak gitu, karena nanti di duta bahasa juga kita perlu mempersiapkan portofolio. Nah, apa sih portofolio itu? Jadi di situ isinya selain dari kurikulum vitae atau identitas diri kita, di situ juga ada seperti kegiatan-kegiatan apa yang pernah kita lakukan, bisa juga prestasi-prestasi apa, baik dari organisasi, kepanitiaan dan yang lainnya gitu. Apalagi kepenulisan, karena duta bahasa ini juga bergerak dalam bidang literasi, kayak gitu. Jadi penting. Jadi tidak hanya berbicara, tidak hanya wicara publik seperti itu ya, public speaking gitu ya. Tidak hanya wicara publik, akan tetapi hal-hal lain gitu ya, dan banyak lagi. Karena dalam duta bahasa ini bukan ajang pigeon gitu ya, atau ajang pigeon itu kan kecantikan ya. Iya. Akan tetapi lebih kepada literasi gitu ya. Yang mana sesuai dengan slogan gitu ya, ataupun kita sebutnya Trigatra Bangun Bahasa gitu ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Maka fokusnya dalam duta bahasa ini adalah kemampuan kita berbahasa selain wicara, akan tetapi juga tulisan atau secara menulis gitu ya, kemampuan nulis. Selain itu juga kemampuan bahasa daerah juga penting gitu ya. Dan terkhususnya di bahasa daerah Banten gitu kan. Kalau di Banten sendiri kan ada 5 bahasa daerah yang ada di provinsi Banten. Bahasa Sunda Banten ya, Jawa Serang, Jaseng kayak gitu ya. Juga ada Cina Benteng, Melayu Betawi, dan Lampung Cikoneng itu ya. Ada, jadi kalau ada teman-teman yang memiliki penguasaan dalam 5 bahasa itu juga itu perlu ya, dan juga bahasa asing minimal 1 ya. Seperti bahasa Inggris gitu kan, itu adalah bahasa yang sudah cukup Yang bahasa universal gitu internasional ya. Betul, bahasa internasional juga. Nah, juga dari rentetan itu kita yang saya rasakan, kita dilatih untuk kesabaran, ketekunan kayak itu ya. Karena juga di tahap pertama penyeleksian dan pemilihan duta bahasa Provinsi Banten ini, kita diminta untuk membuat karya tulis. Yang mana nanti karya tulis ini berupa krida. Krida itu adalah kegiatan apa, seperti program apa yang nanti akan kita ajukan kepada Kantor Pusat Bahasa Provinsi Banten ya, untuk menjadi program unggulan ataupun program yang akan direalisasikan nantinya gitu ya. Tentunya yang bergerak dalam bidang kebahasaan seperti itu. Itu kalau krida saya kemarin itu tentang pengadaan seminar 3 bahasa gitu ya. Maksudnya 3 bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Tapi teman-teman saya juga banyak banget krida-krida yang luar biasa seperti siniar. Siniar itu podcast gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya siniar gitu ya. Kalau kita bilangnya siniar, seperti pengadaan siniar kebahasaan, juga pengadaan buku-buku berbahasa daerah gitu ya. Dan juga hal-hal digital ataupun banyak lagi, itu tuh sangat luar biasa. Karena kita juga berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa di universitas lain gitu ya, udah ternama ya. yang ya cukup ternama gitu. Kadang-kadang kita juga merasa minder gitu ya, sedikitnya agak gugup dan minder gitu. Tapi karena kita juga kembali lagi perlu percaya diri gitu ya. Itu salah satu kiat-kiatnya juga adalah percaya diri gitu. Sebagaimana kita bisa bertahan gitu ya, mempertahankan kepercayaan diri kita ketika melihat orang lain gitu. Awalnya juga pasti kita merasa ya, ada rasa kurang percaya diri gitu. Kadang-kadang melihat dari universitas yang lebih wow mungkin gitu ya. Akan tetapi ternyata setelah dijalani, kita juga bisa, kita itu mampu sebenarnya ya. Kita itu mampu. Sebagaimana kita tuh harusnya
jangan terfokus kepada instansi mana kita ya, akan tetapi terfokus kepada diri kita yang nantinya bisa membawa nama instansi kita lebih baik kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya bisa membawa nama UIN Banten di Duta Provinsi Banten lah ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Benar-benar. Keren banget ya. Jadi mereka ini kegiatannya bukan kaleng-kaleng ya, bisa Benar. dibilang. Iya. Persiapannya juga udah lama Betul banget gitu sekali. ya. Bahkan mempelajari berbagai bahasa yang tadi juga bahasanya kita kurang tahu ya. Kalau ternyata beneran ada nih bahasanya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kalian akang-akang ini mengimbangi gitu antara kegiatan-kegiatan tersebut? Kan pasti kadang mungkin ada kegiatan yang wah waktunya berdekatan nih. Jadi gimana sih caranya? Coba dulu nih. Mungkin dari Kang Aceng dulu. Oke. Seringkali juga dalam proses pemilihan atau dalam rentetan kegiatan pemilihan duta bahasa itu saya ada beberapa jadwal yang bersamaan, kayak gitu ya. Contohnya jadwal mengajar kayak gitu ya, juga jadwal kumpul gitu ya, koordinasi dengan kepanitiaan. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di UKM Bahasa di UIN SMA Banten juga. Itu seringkali makanya kita juga perlu adanya komunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah salah satu jalan yang mempermudah kita untuk terus menapaki gitu ya jalan-jalan mimpi kita lah, ibaratnya seperti itu. Seringkali saya juga meminta tolong kepada teman-teman untuk bisa menggantikan saya gitu ya, ataupun memberikan informasi. Tapi ketika ataupun waktunya berdekatan juga kadang-kadang kita itu langsung dikebut gitu ya. Kebut contohnya setelah kegiatan ini langsung gitu ya kegiatan ini. Ya, tapi benar tadi nomor satu adalah komunikasi gitu ya. Semisal kalian punya kesibukan dalam pekerjaan, itu tidak menghalangi kalian sebenarnya untuk berprestasi. Tapi perlu diingat juga kita harus bisa memperhitungkan konsekuensi. Kita juga perlu memperhitungkan apa sih timbal baliknya kayak gitu ya. Kalau saya sendiri izin itu izin kalau ke pihak manapun gitu. Kalau semisalnya ke pengurusan izin ke ketua umumnya, kalau ke sekolah izin ke pimpinan atau ke direkturnya kayak gitu. Itu jangan sampai tidak ada komunikasi, karena justru itu nanti membuat paradigma buruk yang justru mempengaruhi performa kita ketika ingin mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Izin. Jadi kalau mereka juga sudah paham kayak gitu ya, sudah paham, oh iya silahkan gitu ya, apa siapa tahu bisa didukung kayak gitu kan. Maka komunikasi adalah kunci utama kalau menurut saya dalam salah satunya adalah mengatur tadi ya kesibukan gitu, mengatur waktu, seperti itu sih kurang lebihnya. Mungkin dari Kang Asep sendiri itu gimana? Kalau dari Kang Aceng kan tadi seperti itu tuh, kalau komunikasi adalah hal yang paling penting nih. Nah, kalau dari Kang Asep sendiri itu bagaimana? Nggak jauh dari Kang Aceng sih. Kalau misalkan kita banyak kesibukan atau banyak bentrok antara kegiatan A dengan kegiatan B, dan ya yang paling utama itu komunikasi. Karena menurut saya yaitu komunikasi is more important gitu. Jadi iya, mau sesibuk apapun kita, kalau memang misalkan kita bisa berkomunikasi, ya bakalan bisa terhandle dengan baik gitu. Beda halnya kalau misalkan kita sibuk nih tapi kita nggak bilang ke pihak A atau ke pihak B, dan itu bisa jadi bumerang buat kita, bisa jadi ke kitanya kayak hektik sendiri gitu. Benar-benar. Jadi pasti. Dan itu jadi nggak profesional. Bener ya. Bener. Nah, kalau saya pengen nanya nih, jadi kan akang-akang sekalian tuh pasti dapat hal baru nih dari dapat jadi second runner up Putra Banten ataupun jadi duta bahasa Provinsi Banten. Pasti ada hal-hal baru yang didapatkan nih dari menyandang status itu gitu. Mungkin dari Kang Asep sendiri ada nggak pembelajaran ataupun hal barunya dari gabung di Putra Banten ini sendiri? Hal barunya banyak sekali ya. Apa itu Kang? Banyak banget. Entah itu dari relasi udah pasti ya. Karena memang saya bisa lebih kenal
teman-teman seprovinsi Banten gitu. Karena kan biasanya ya taunya sekabupaten aja atau seuin aja gitu kan. Dan sekarang bisa lebih kenal teman-teman seprovinsi Banten yang itu tuh beda budaya dengan saya, beda kampus dengan saya, bahkan beda bahasa dengan saya gitu itu. Pertama itu relasi, terus kedua pengalaman tentu karena memang pengalaman yang baru gitu ya, terjun di ajang pageant ini gitu. Dan selain itu hal yang baru yang saya rasakan di keluarga Putra Putri Banten ini, mereka lebih welcome akan kesibukan kita gitu. Jadi yang saya bilang tadi di Putra Putri Banten itu lebih mengutamakan dari akademik terlebih dahulu. Jadi ketika saya istilahnya nih sekarang lagi mau KKN ya. Jadi mereka welcome kalau misalkan saya mau KKN ya udah silakan lanjutkan KKN dulu gitu. Perihal tupoksi di Putra Putri Bantennya itu ada yang ngehandle yang lain gitu. Terus selain itu dari dunia modelingnya di Putra Putri Banten ini banyak banget relasi yang apa ya namanya? Mungkin teman-teman bisa searching Eljon Pageant, itu tuh Eljon bukan salah satu apa namanya platform terbesar di Indonesia yang menaungi semua pageant di Indonesia dan tertua juga di Indonesia, dan itu menjadi wadah untuk saya mengembangkan advokasi yang saya usungkan tadi gitu. Terus selain itu nantinya banyak banget event-event kedepannya yang bakalan tapi masih rahasia ya. Masih rahasia, belum kita spill, yang bakalan apa ya namanya mengadakan ajang lagi di tingkat provinsi gitu. Ditunggu ya. Iya, betul banget ditunggu. Terus selain itu kabarnya ya bakalan yang apa namanya juara 1 2 3 ini bakalan dikirim ke ajang nasional. Gitu. Habis ke nasional terus internasional ya bisa kali ya. Karena kan udah banyak banget tuh. Iya. Dari yang nasional. Iya, kemarin maupun kita juga apa namanya relasinya ke Putri Indonesia, terus Mister Supranatural, Supranasional Indonesia, terus Elmen, iya Elmen. Nah Elmen, terus ya ajang-ajang pageant yang lain gitu. Berarti ya alhamdulillah keluarga harmoni sebenarnya Putra Banten ya. Keluarga cemara banget. Cemara banget, saling mendukung gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kalau saling emang kita kesusahan gitu ya otomatis bakal dibantu gitu ya. Mungkin dari Kang Aceng sendiri itu bagaimana? Ya. Jadi tentang ini ya, apa hal-hal baru yang yang kita didapatkan dapatkan dari ini. Ya, karena Duta Bahasa bergeraknya dalam bidang kebahasaan, tentunya adalah tentang kesadaran kita dalam penggunaan bahasa gitu ya. Apalagi gitu ya, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Terkadang kita sendiri adalah bangsa Indonesia, tapi kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Itu yang saya rasakan juga kan. Itu yang saya rasakan juga. Saya di situ mendapatkan seperti pengalaman baru dan kesadaran baru gitu tentang pentingnya menjaga bahasa Indonesia. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya bahasa Indonesia itu telah menjadi bahasa internasional ke-10 gitu ya di dunia gitu. Bahkan kalau di Asia di ASEAN atau Asia Tenggara itu kita pertama gitu ya yang menjadi bahasa internasional. Namanya kebanggaan perlu kita jaga, betul kan? Betul. Itu adalah tanggung jawab besar kita sebagai generasi penerus gitu. Yang menjadi kekhawatiran juga bahwasannya ada beberapa bahasa daerah di Indonesia. Kita kan terkenal sebagai negara yang memiliki bahasa daerah yang banyak, gitu ya. Kan tetapi ternyata ada beberapa bahasa daerah yang mulai punah. Nah, ini kan menjadi keresahan sendiri gitu, bahwasanya bahasa itu menjadi keunikan, bahasa itu menjadi kekhasan, bahasa itu menjadi ciri khas, bahasa itu menjadi identitas gitu. Akan tetapi jika penerus bangsa itu tidak meneruskan estafeta tadi ya identitas bangsa, maka identitas kita akan hilang gitu. Karena kan bahasa Indonesia sendiri kan sudah diresmikan 97 tahun yang lalu, tepatnya di Kongres Pemuda itu ya, kan yang kami putra-putri seperti itu. Itu maka ya kalau dari saya sendiri ya mengajak untuk teman-teman semua mulai gitu ya merevitalisasi bahasanya kembali gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah salah satu kesadaran yang saya mau yang buat diri kesadaran. Oh ya, tentang
bahasa Indonesia itu perlu gitu ya. Kadang-kadang kita itu lebih terfokus ke dalam bahasa asing, bener kan? Betul, bahasa Gitu kan? Inggris gitu ya. Bahasa asing seperti kayak, keren banget nih kalau saya nih pakai bahasa asing, terus apalagi campur kode kayak literally gue tuh kayak gitu kan. Campur ya, habis. Nah itu adalah salah satu yang justru menjadi keresahan dalam kebahasaan karena itu salah satu yang bisa mempengaruhi vitalnya bahasa gitu ya. Tuh juga pentingnya menjaga bahasa daerah karena tadi banyak yang punah karena kalau kita rasakan bahwasannya bahasa itu adalah bahasa ibu itu adalah bahasa yang bisa menyentuh kita langsung gitu. Kadang-kadang kita tuh diomongin bahasa Indonesia apalagi diomongin bahasa asing ya, dimarahin bahasanya bodoh-bodoh amat kayak gitu ya. Tapi kalau dipakai bahasa ibu kadang-kadang lebih mengena gitu ke hati kan. gitu ya. Akan tetapi ya tentu kita perlu juga ya menggunakan atau menguasai bahasa asing supaya apa? Supaya kita bisa memperkenalkan kebudayaan kita, identitas kita, bahasa kita di kancah internasional seperti itu. Itu ya kalau dalam pengaplikasian atau pengimplementasian Trigatra Bangun Bahasa yang tadi itu yang 3 hal itu. Itu yang salah satu hal baru yang benar-benar membuat saya tersadar gitu ya dalam kebahasaan dan membuat saya lebih tertarik lagi gitu dalam kebahasan ini. Juga dalam hal yang lainnya, adapun hal yang baru adalah kemampuan literasi saya gitu ya. Di situ kan kita beberapa kali diminta untuk membuat tulisan. Selain membuat krida tadi, karya tulis tadi untuk kegiatan, kita juga diminta untuk membuat artikel populer. Itu yang seperti ada di laman NU Online kayak gitu ya. Di Kompasiana atau di kompas.com, Liputan 6 kayak gitu kan. Kita itu kan perlu kemampuan menulis. Maka teman-teman yang ingin mendaftar, persiapkan gitu ya, banyak menulis karena dengan menulis itu kan kita bisa mengeluarkan isi pikiran kita kayak gitu ya. Dengan menulis juga kita bisa dikenang gitu. Apalagi kalau tulisan kita ini kalau orangnya udah nggak ada, tulisannya masih hidup. Betul. Gitu. Belum banget ya. Betul. Jadi sekaligus warisan juga gitu. Iya, betul. Tapi saya pengen tahu terlebih dahulu nih sama Kang Aceng sendiri. Nah, kalau kan tadi katanya nulis apa sih? Krida apa? Ya, krida. Iya, itu menjadi program kerja sendiri bagi Kang Aceng atau gimana itu? Itu nanti krida kita adalah menjadi penilaian kan. Penilaian di Duta Bahasa itu banyak, mulai ada bakat juga ada gitu ya. Penilaian sikap, penilaian krida, penilaian wicara publik kayak gitu dan penilaian kepribadian, segala hal banyak dinilai ya banyak dinilai. Kalau krida ini itu adalah sebagai nanti kita sebagai duta bahasa ini apa sih peran kita yang bisa kita berikan ke masyarakat karena nantinya karena kita adalah duta yang dinaungi langsung oleh Kemendikdasmen ya bukan kementerian ya pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Itu dinaungi itu karena pasti kaitannya adalah dengan pemerintah gitu ya dengan kementerian seperti itu langsung ya alhamdulillahnya seperti itu. Maka tanggung jawabnya juga sih lebih besar gitu kan dan bentuk pengabdian kepada sosialnya juga perlu ada gitu apalagi di bidang kebahasaan gitu. Jadi di Krida ini apa sih yang kamu tawarkan? Apa sih yang kamu bisa lakukan untuk nanti berperan dan ikut ambil peran di duta bahasa ini gitu. Jadi jangan cuman ini punya nama udah. Enggak, justru duta bahasa itu mencari potensi-potensi dari generasi muda gitu ya yang bisa meneruskan dan melestarikan juga mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Benar. Bagus banget Kang Aceng. Karena saya rasa juga saya tuh sering banget ngedenger nih ya Kang sekalian. Kalau duta ataupun pageant itu dianggap sepele nih sama orang gitu. Karena modal tampang, apa sih modal tampang gitu doang seperti itu. Ternyata apa yang kita dapatkan gitu ya sobat sikap, ternyata persiapan pun itu sangat banyak sekali gitu untuk mendapatkan menjandang gelar itu gitu. Jadi tidak semesta-mesta cuman modal tampang doang, tapi intelektual juga sangat penting. Mungkin ada banyak pertanyaan lagi sebenarnya, kita masih banyak yang ingin kita tanyakan. Mungkin gitu. juga sahabat sikap juga ingin menanyakan ada nggak sih advokasi yang diusung gitu dari akang-akang ini serta
realisasi di entah itu dari putra putri Banten juga duta gitu. Oke. Mungkin mulai dari Kang Asep. Ya. Kalau dari saya pribadi, untuk advokasi yang memang dari awal saya usung menuju ke platform Putra Putri Banten ini, itu saya mengusung advokasi ruang cerita untuk mereka yang tidak bersuara. Di situ itu fokus utamanya itu adalah tentang kesehatan mental, karena memang sesuai dengan background saya mahasiswa bimbingan konseling Islam yang berfokus di kesehatan mental atau mental health issue. Itu tuh menjadi advokasi yang memang saya usung dan akan terrealisasikan di Putra Putri Banten. Dan sejauh ini memang kita lagi cari platform yang memang sejalan dengan isu mental health di Kabupaten Serang, di Kota Serang. Karena memang ibu kota Banten ya, Kota Serang ini kita masih mencari komunitas mana yang sekiranya cocok untuk mengembangkan dan merealisasikan dari mental health ini gitu. Terus selain itu kemarin sudah berkoordinasi dengan founder Putra Putri Banten, Kak Dery, sudah mewadahi advokasi saya untuk dilanjutkan ke nasional dan sudah akan direalisasikan dengan salah satu mitra kita yaitu Senyum Anak Nusantara yang memang itu berfokus di kegiatan sosial, karena memang kita berfokusnya di kegiatan sosial, terus entertainment, modeling dan inspiration gitu. Jadi harapannya semoga advokasi saya ini, ruang cerita untuk mereka yang tidak bersuara ini bisa terrealisasikan untuk masyarakat Banten, karena apa yang mendasari advokasi saya ini yaitu yang pertama, saya sadar betul di Provinsi Banten ini masih minim banget tentang kesehatan mental. Bener. Minim banget. Karena banyak isu bullying, cyberbullying, terus kasus bunuh diri juga banyak sekali kan di Banten. Dan yang menjadi dasar saya pun yaitu tahun belakang itu Banten menjadi salah satu provinsi dengan angka pengangguran tertinggi. Iya, benar. Dan tingkat kebahagiaan terendah di Iya. Indonesia. Itu menjadi dasar saya untuk mengusung advokasi ini gitu. Benar-benar sangat semoga terrealisasikan ya. Amin, amin. Amin. Advokasi itu. Sedangkan dari Kang Aceng sendiri apa sih yang diusungnya tadi ini ya? Iya, kalau saya bukan lebih ke advokasi, Iya, bukan advokasi tadi ya. ke Krida, karena semua advokasinya tentunya sama. Kalau Iya. di dalam duta itu adalah bidang kebahasaan juga seperti itu. Mungkin karena tadi udah juga ya. Iya, udah sama. Saya tuh pengen nanya ke akang-akang sekalian gitu ya. Biar informasi ini tuh bisa didapat tuh kepada semua halayak gitu, tidak hanya kepada kita berdua saja ataupun ke sobat sikap gitu, tapi ada nggak sih pesan gitu bagi akang-akang sekalian gitu untuk para mahasiswa khususnya atau lagi UIN gitu ya, yang dimana biasanya kalau kuliah di UIN itu kata Kang Aceng tuh beranggap disepelekan gitu sama kampus-kampus lain gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat para mahasiswa UIN Banten gitu khususnya biar mereka tuh bisa berprestasi gitu di tingkat provinsi bahkan nasional nantinya gitu. Dari Kang Aceng sendiri bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri selalu ingat bahwasannya mahasiswa-mahasiswa terdahulu juga mereka bukan yang orang-orang hebat, bukan berasal dari mana mereka gitu ya, akan tetapi justru mereka yang mengangkat asal mereka itu dari mana gitu. Justru kalaupun orang lain beranggapan kurang, kita jangan beranggapan universitas kita kurang. Universitas kita ini udah unggul gitu, udah sangat luar biasa kayak gitu. Jangan beranggapan miring bahkan untuk kepada diri kita sendiri. Justru itu yang membuat kita menghambat diri kita, menghambat orang lain dengan akhirnya berpikir orang lain juga, iya ya, kayaknya kampus kita ini kurang. Enggak. Iya. Itu salah besar. Justru kalau kamu merasa kurang gitu ya, kamu yang harus bisa menyempurnakan. Gitu ya kan. Jadi jangan beranggapan bahwasannya ini mah harus di sekolah yang bagus dulu baru bisa ini ya kan. Kalau orangnya kurang bagus di sekolah yang bagus sekalipun ya biasa-biasa aja akan biasa-biasa aja kayak gitu. Pokoknya jangan dimanapun kita berada,
Gitu kan. Yang menggerakkan kita berprestasi, yang menggerakkan kita bisa mewujudkan mimpi adalah diri kita sendiri. Benar-benar. Kayak gitu ya. Jadi jangan menjadi penghalang gitu. Jangan itu hanya orang-orang beralasan saja sih menurut saya. Kayak gitu tuh hanya alasan saja. Kayak gitu. Kalau mau bisa. Benar-benar. Kalau dari Kang Asep sendiri itu gimana? Kalau dari saya kurang lebih sama-sama Kak Aceng, cuma memang ada penambahan. Apa yang namanya, pesan untuk seluruh masyarakat Banten khususnya mahasiswa UIN yang memang ya mungkin banyak yang berspekulasi UIN ini apa yang namanya, kampus yang tertinggal gitu kan. Iya. Tapi pada dasarnya sejauh ini yang saya rasakan menjadi mahasiswa UIN, banyak sekali yang memandang UIN ini banyak uniknya. Contohnya ketika saya kemarin di ajang Putra Putri Banten, mereka belum tahu ada jurusan bimbingan konseling Islam. Dan akhirnya saya mengenalkan jurusan itu dengan advokasi saya yang tadi. Terus mereka pada apa ya namanya? Wah, pada gitu tahu ya. gitu. Oh, ternyata ada kayak gitu-gitu. Dan itu menjadi salah satu apa ya namanya? Peluang buat saya gitu. Salah satu peluang untuk bisa saya menjadi hal yang unik gitu ya. Hal yang unik. Karena saya pernah baca buku Ahmad Rifai Rib'an tentang kita harus menjadi orang di atas rata-rata gitu, dan itu menjadi pondasi saya bahwasanya mau dimanapun itu saya harus menjadi orang di atas rata-rata, because I believe emas dimanapun itu, bahkan di tempat sampah pun itu tetap emas dan berharga. Benar-benar. Gitu. Wah, ini termasuk quote of the day ya. Iya, benar-benar. Karena banyak banget sih yang sering banget menganggap sepele gitu Iya, kan. betul banget. Dan merasa rendah diri jadinya, Iya, jatuhnya jadi rendah diri gitu. Kayak gitu. Tapi ditambahin nih dari Iya. quotes-nya Kang Asep ya. Iya. Tapi kalau emas juga, kalau dia masih didiamkan di bawah tanah, maka tidak akan dianggap emas. Dia masih Iya, dianggap benar. tanah Masih biasa. tanah Maka biasa. galilah potensimu gitu ya, galilah Terus. emasmu, tunjukkan bahwasanya kamu itu bisa bersinar, jangan ditutupi dengan keminderan-keminderan Iya, tadi ya, benar. gitu, dengan tanah-tanah tadi itu sih. Benar-benar. lebih Harus percaya terus diri. diasah dan diolah Betul, gitu betul. ya. Jadi perhiasan yang berharga. Tidak ada orang hebat yang lahir instan. Benar. Iya, semuanya Yes. butuh proses. Iya, benar. Proses, butuh usaha gitu ya. Iya. Mie instan aja perlu direbus Iya. dulu kan. Perlu diproses Namanya- dulu. Iya, diproses dulu. Namanya doang instan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kan itu mereka benar-benar profesional Iya. dalam menanggung tugas-tugasnya Iya, gitu. benar-benar. Mungkin sobat sikap juga nih penasaran nih ya, selama ini pernah gak sih kayak merasakan kegagalan, dan mungkin ada gak sih pengalaman yang bisa diambil untuk mengembangkan diri lebih lanjut gitu dari akang-akang ini? Kang Asep. Mungkin Dari dari Kang Asep. Akang Asep Ya. juga. Iya, Kang Asep deh. Kegagalan tentu ada dan banyak ya di setiap proses, entah itu di saya yang memang saat ini apa namanya baru beranjak gitu kan, atau mungkin bahkan di orang-orang ternama pun yang memang duluan sukses dari saya, mereka pernah mengalami kegagalan. Dan kalau dari saya pribadi, kegagalan seringkali menghampiri, entah itu banyak orang yang meragukan, banyak orang yang menyepelekan akan kemampuan saya, itu menjadi pressure tersendiri gitu kan. Tapi di samping itu saya percaya ke diri sendiri. Di samping itu saya pengen mengecewakan orang-orang yang selalu meragukan saya. Iya. Gitu. Itu apa ya namanya? Motivasi tersendiri gitu kan, motivasi saya sendiri. Bahwasanya ketika ada orang-orang yang meragukan akan kesuksesan kita, bagaimana caranya kita mengecewakan orang itu, gitu, dalam artian mengecewakan dengan hal yang baik gitu Betul. kan, itu karena saya di apa ya namanya, saya pernah dengar kata-kata dari seseorang, kita itu nggak perlu banyak membuktikan kesuksesan kita ke orang lain, cukup jalani proses kita dengan baik. Cukup apa namanya, ikuti alurnya saja, percaya ke diri sendiri, jangan lupa doa, jangan lupa banyak meminta kepada Allah. Itu menjadi hal yang mendasar bagi saya untuk selalu bahwasanya iya gitu, Allah itu bakalan ngasih apa yang kita butuhkan. Tuh. Mungkin dari Kang Aceng bagaimana?
rasa minder atau tidak percaya diri ataupun kegagalan itu adalah hal yang niscaya gitu ya, merupakan keniscayaan gitu. Kalau saya sendiri gitu, saya termasuk adalah orang yang dulu tuh minder dengan tampang saya. Ya jujur, saya itu termasuk, apalagi kan kalau di dogma kita atau pemikiran pertama kita gitu tentang dunia pigeon atau dunia duta itu adalah orang-orang yang tampan gitu, putih, tinggi, langsing, itu semuanya gitu ya, harus yang sempurna kayak gitu ya. Ya, jadi teringat kalau saya bercermin kepada diri saya seperti kisahnya Beauty and the Beast. Tahu kan kisah Beauty and the Beast itu ya. Itu kan adalah kisah tentang si cantik dan si buruk rupa kayak gitu kan. Nah, tapi saya di situ berpikir bahwasannya even the beast can get the best gitu ya. Bahwasanya bahkan sang buruk rupa pun bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau saya nanti beranggapan beauty bukan and the beast tapi beauty in the beast gitu. Bahwasanya ada kecantikan gitu ya. Kita juga ada nilai tersendiri yang bisa kita tawarkan kepada orang lain, dan justru hal itu yang membuat saya makin lama itu kayak sebenarnya kita itu nggak kurang, kita itu nggak jelek kok gitu ya. Cuman ada hal yang perlu kita benahi kayak gitu ya. Dari situ juga akhirnya kayak kalau kita beranggapan jelek-jelek terus ya udah nggak bakal bisa maju-maju kayak gitu ya. Ada orang lain juga kayak mungkin kamu mau hitam gitu ya. Nah, gitu apa gimana ya, kalau kita nggak bisa mengurus diri kamu bakal hitam terus kayak gitu ya, maksudnya kamu bakal jelek terus kayak gitu. Seenggaknya rapih kayak gitu ya. Itu kalau rapih itu bukan semua orang, bukan orang-orang tertentu, semua orang bisa rapih. Kayak gitu ya. Semua orang itu memang cocok gitu. Dan kita kalau nggak berani gitu ya untuk mengambil langkah ke depannya, kita akan dengan dan kita akan terus dikenal dengan si buruk rupa itu. Kayak gitu kan. Itu sih. Itu kan banyak orang yang mundur dari ajang-ajang seperti ini padahal mereka punya potensi yang besar gitu ya. Cuma karena minder. Iya, gitu. betul banget. Gitu. Sebagai alumni minder gitu ya. Saya alumni minder, saya mengajak untuk teman-teman sekalian untuk senantiasa percaya diri gitu ya. Dengan cara apa ya, membenahi diri gitu ya, merapihkan diri. Saya sendiri juga masih kurang, tapi kita perlu percaya diri aja. Iya, gitu. Kalaupun ada motivasi ataupun ada saran dari yang lain selama itu baik ya, kita ambil. Kita fokusnya kepada diri sendiri gitu. Jangan fokusnya kepada orang lain, itu nanti bisa jatuhnya kepada sombong. Kayak gitu. Kalau kita fokusnya kepada diri sendiri gitu ya. Kita ingin lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Man kana yaumuhu ahsan min amsihi fahuwa robih gitu kan. Kalau dalam hadis, barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung kayak gitu. Itu sih yang saya usahakan. Kalau kegagalan Udah pasti so ada. ya. Kalau teman-teman tuh ya suka banyak yang tanya, ih kok Aceng menang terus katanya gitu ya. Terus aja Jadi gitu nggak pernah kan. gagal Iya, kayak nggak pernah padahal gagal mereka gitu. nggak tahu gitu. Mereka kan nggak tahu gagalan itu kita. berapa kali Iya, kita betul banget. gagal. Nah itu salah satu yang saya terapkan juga Kak Aceng, kayak mau sebanyak apapun kita gagal, kita percaya bakalan ada satu momen yang bikin kita sukses. Karena mungkin memang orang-orang tahunya kita sukses aja gitu kan. Dan itu sebenarnya kegagalan itu hal yang wajar gitu. Dan orang lain juga pasti akan lebih menanggapi adalah kesuksesannya aja gitu. Kadang-kadang Betul banget. kalau gagal ya udahlah, biarin gitu ya. Cuman kayak kalau di story juga kayak skip aja gitu ya, dilewati Hebat, gitu. sukses. Tapi kalau udah sukses pasti kayak wow, hebat kayak gitu ya, dikasih afirmasi seperti itu. Enggak, kita gagal itu adalah hal makanan sehari-hari. bener Makanan banget. sehari-hari. Iya. Cuman yang saya tanamkan dalam diri saya bahwasanya ketika kita gagal, setelah ini ada kabar baik apa nih? Iya, Gitu ya. Ada kabar baik apa nih yang bakal kita dapatkan gitu. Itu pertama kali saya mulai menanamkan pemikiran seperti itu ketika saya lomba di Bandung. Satu kontingen kita nggak ada yang dapat apa-apa, udah jauh banget kan ke Bandung gitu ya, jauh-jauh ke Bandung, kita nggak dapat apa-apa. Tapi di situ benar-benar langsung doa, benar kayak doa ke Allah gitu ya, kayak ya Allah saya ikhlas kayak gitu ya, saya ikhlas. Dan karena saya percaya bahwasanya kegagalan ini adalah ya kesuksesan nanti yang akan dapat. Dan dari situ ketika kita menanamkan afirmasi gitu ya, hal-hal yang positif
gitu ya, kita katakan kepada diri kita, ya kita akan terbentuk dengan afirmasi tersebut gitu ya. Jadi kita juga akan bentuk, oh ya kita percaya diri, oh ya kita bakal terus percaya bahwasanya ini mah gagal sedikit doang nggak apa-apalah. Jangan takut gagal. Gagal itu justru adalah bentuk kita mengasah gitu. Kalau pisau itu kan diasah gitu ya. Kita dicoba dulu kan, oh nggak belum tajam, diasah lagi. Nah kayak gitu kan. Ya sama kita juga lomba gagal, ya lomba lagi. Jangan cukup di situ gitu ya. Ya kalau nggak dicoba ya udah akan tetap tumpul gitu ya. Kapan kita mau bisa tajam kalau nggak terus-terusan diasah seperti itu sih. Benar-benar. Itu. Mungkin itu ya. Mungkin untuk closingnya nih kita nanya buat motonya gitu. Oke. Mungkin ada motonya gitu. Motonya oh ya kalau buat saya sendiri, kalau dari saya sendiri mungkin idza gomarta fi syarafin marumin fala taqnabi madunan nujum. Nah, itu kalau kata syair Arab ya. Kalau kamu memiliki suatu cita-cita, kamu suatu keinginan, maka kamu jangan berpuas diri dengan cita-cita yang hanya setinggi yang ada berada di bawah bintang-bintang ya. Bintang kan langit kan tinggi banget ya. Gantungan cita-citamu lebih tinggi daripada bintang. Kayak gitu ya. Walaupun ya kata apapun yang terjadi ke depannya, yang penting kita punya keinginan dulu. Kalau dulu saya semenjak ketika santri itu suka nulis. Iya, tapi nanti akan menjadi sangat menyenangkan ketika kita melihat tulisan kita kembali, terus kita lihat, mulai di checklist ya. Gitu kayak ini udah terwujud seperti itu. Jadi udah kayak afirmasi gitu ya. Afirmasi perlu ditanamkan ya, jangan menanamkan yang buruk-buruk kayak gitu. Oke, itu sih kalau dari saya. Iya. Kalau dari Kang Asep sendiri bagaimana? Kalau dari saya moto pribadi ya. Kalau moto pribadi itu diambil dari nama saya. A-nya aware. Aware itu peduli. Entah itu ke diri saya pribadi ataupun ke orang-orang di sekitar saya. Terus S-nya AS ya. S-nya itu strong. Strong itu kuat, berarti mau dalam keadaan apapun kita itu harus kuat menghadapi apapun itu. Terus E-nya empower. Empower itu kekuatan gitu kan, yang dimana itu bisa berasal dari diri kita ataupun dari orang lain. Tapi kalau dari saya pribadi, kekuatan saya yang bisa menjadikan saya bisa sejauh ini itu adalah dari mama saya pribadi yang selalu support dalam hal apapun itu. Orang tua ya, peran orang tua. Iya, betul banget. Terus keempatnya P, positif. Mau di lingkungan negatif apapun kita harus tetap stay positif. Gitu. Jadi Asep itu aware, strong, empower, positif. Jadi udah ada panjangan apa? Ajak apa nih? Ada buat juga nih harus kayaknya nih. Harus bikin juga ini kita. Dari nama kita moto itu ya. Benar-benar. Betul. Keren. Mungkin terima kasih gitu ya. Atas tukar pikirannya ataupun pengalamannya gitu kepada sobat Sikap yang mungkin kepo nih bagaimana supaya kita bisa berprestasi juga gitu mungkin. Seperti itu. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa udah berapa lama gitu ya kita ngobrol di sini ya. Tapi iya sih, isinya tuh benar-benar berbobot. Iya, gitu. daging semua lah. Betul. Dan itu pun motivasi semua lah untuk kita semua bisa berprestasi gitu. Betul. Semoga kita bisa memotivasi karena kita nggak mau baik buat kita doang ya. Iya, benar. Harus bisa berdampak untuk buat orang lingkungan lain. kita. Semangat. Terima kasih Semangat. teman-teman semuanya. Bergerak berdampak pokoknya. Iya. Bener-bener banyak insight yang diambil ya. Iya. Bahkan mereka juga matang banget Mateng udah. Bener-bener Sering dari dimasak. Ya. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja. Episode kita kali ini gitu ya. Semoga kita bisa datang lagi, ketemu lagi gitu di lain waktu ataupun bisa ngobrol lagi gitu habis podcast ini gitu ya. Mungkin begitu aja sobat podcast Sikap. Jangan lupa saksikan terus podcast Sikap di YouTube Humas Win Banten. Saya Wahyu Kurniawan dan saya Ivani Nurtania Zahra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.